dan sejuk sehingga cocok sebagai pusat pertanian pada saat itu. Jadi mereka bertani dan itu di kota Taif karena di situ sangat cocok tempat pusat pertanian. Nah, selanjutnya selain bertani juga ada menghormati tamu, di mana bangsa Arab ini dikenal sangat menghargai tamunya karena pendermawannya ini dianggap sebagai nilai kehormatan dan juga kebanggaan. Nah, ada satu cerita di mana ada seseorang yang akan kedatangan tamu dari jauh. Nah, tapi seseorang ini tidak mempunyai makanan yang untuk disajikan kepada tamu itu. Nah, tapi di sisi lain dia itu punya satu ekor unta, di mana satu ekor unta ini dia gunakan sebagai sumber mata pencaharian dengan mencari makan seperti itu. Tetapi di situ ia memilih untuk menyembelih untanya demi bisa menjamu tamunya yang dari jauh tadi. Jadi dia sebagai tanda menghormati tamu, dia sampai menyembelih untanya yang dimana itu sebagai sumber mata pencaharian dia. Selanjutnya menepati janji. Nah, bagi orang Arab janji ini adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Jadi ketika mereka mempunyai janji itu mereka harus membayar janji tersebut dengan menepati janjinya. Selanjutnya substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Ada yang tahu nggak berapa kali dakwah Rasulullah ini berlangsung? Ada berapa tahap? Ada yang tahu? Dua apa aja? Nah, jadi yang dakwah secara sembunyi-sembunyi ini awalnya itu dilakukan hanya kepada kerabat dan sahabat terdekatnya Rasulullah SAW, yang dimana waktu itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Di situ dilakukan untuk menghindari adanya ancaman dari kaum Quraisy. Nah, di situ Rasulullah SAW itu dibekali wahyu yang mengandung tentang pengetahuan dan juga dasar mengenai sifat Allah dan akhlak Islam. Dan ada juga beberapa orang pertama yang menyatakan keislamannya, itu ada 5. Yang pertama ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar dan Ummu Aiman. Nah, jadi itu 5 orang ini adalah orang pertama yang menyatakan keislamannya pada saat itu. Selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di situ turunlah perintah Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Coba Solidin tolong baca surahnya. Quran surah Al-Hijr tolong kita bacakan. Atau ada siapa yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad itu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang-orang yang musyrik. Nah, jadi dengan turunnya ayat tersebut di situ Rasulullah SAW mulailah berdakwah secara terang-terangan. Nah, di mana di situ beliau melakukan dakwah secara terang-terangannya di kota Mekah itu selama kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi kemarin berapa nih kalau dakwah dari yang dakwah terang-terangan dan dakwah sembunyi itu berapa tahun? Dari tahun berapa? Iya, 13 tahun. Lama apa sebentar itu kira-kira? Sama. Sedang ada yang lama ya. Sebagai Jadi umur. itu bukan perjuangan yang cukup lama selama 10 tahun dalam dakwah Nabi Muhammad. Nah, sampai sini mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi? Oh iya, oke, itu pertanyaan yang bagus. Nah, kenapa Nabi Muhammad ini melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu? Kenapa nggak langsung terang-terangan? Nah, jadi hal itu dilakukan
yaitu Mama Rasulullah, dan juga Siti Khadijah istri Rasulullah itu meninggal di saat perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Maka dari itu Abu Rusmi ini dikenal sebagai tamu kesedihan karena menjadi masa penuh ujian dan duka dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini sering banget kita tahu dan kita pasti tahu ya peristiwa ini. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Gak ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, jadi Isra Mi'raj ini, Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj ini adalah naiknya beliau ke Sidratul Muntaha. Nah, Isra Mi'raj ini juga terjadi pada malam 27 Rajab, di mana di sini Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril dengan buraq lalu bertemu dengan para nabi menuju Baitul Ma'mur. Nah, dari situlah beliau menerima perintah sholat yang dulunya 50 rakaat sekarang menjadi berapa Pak? Nah, 17 rakaat 5 waktu yang harus kita jalani setiap hari, wajib dilaksanakan. Nah, mungkin cuma sampai sini aja. Nah, sampai sini mungkin ada yang berani nyimpulin atau berani kasih kesimpulan dari yang materi yang udah Ibu jelasin tadi. Ada yang berani? Ada yang bisa? Ibu, Ya silakan berani. Apa kesimpulannya? kesimpulan dari materi